Halo Rencang. Oke, balik lagi bareng aku Nizar. Nah, di episode kali ini Lifestyle Podcast. Ini entah episode keberapa karena udah lama banget gak konten. Yang jelas, settingan kali ini podcast banget ala-ala Deddy Kobuzer. Ini nanti bakal ke distribusi juga ke Spotify dan lain-lain. Jadi kita nyebutnya penonton dan pendengar karena kita upload di YouTube juga. Oke. Dan di episode kali ini aku lagi bareng sama Gofar Hilman. Gofar Hilman. What's good? Oke. Welcome back to Kamar Jerry. Aku lagi sama Bang Mukti. Yes. Terima kasih Bang Nizar. Oke. Bang Mukti Entut. Ya. Salah satu stand up komedian dari Yogyakarta. Yes. Punya grup juga Zero Luger. Zero Luger. Usaha dagang sih itu. Usaha dagang ya? Usaha dagang Usaha itu. dagang Usaha ya? dagang. Yang kebetulan komedi ya. Komedi. Kebetulan Komedi dan mungkin besok akan menjual kesedihan juga kalau Kesedihan ya? komedi sudah tidak works. Sudah laku? Kita akan menjual kesedihan. Kita akan mengungkap kalau Yusril sebenarnya anak dari penjual baskom. Seperti itu akan kita ungkap kalau kita sudah mentok. Udah mentok kayak kemarin si Coep ternyata mukanya kayak ini ya. Kata Tamiya second. Tamiya second ya. Tamiya palsu. Apa jual-jual kesedihan? Jual kesedihan. Terus Hafid itu sebenarnya udah dewasa, umurnya 60 tahun tapi dia tidak bertumbuh badannya. Itu akan kita jual besok. Ican yang rambutnya kan coklat hitam kan. Iya ya. Itu akan kita jual kesedihannya bahwasanya itu adalah kesalahan gen. Kesalahan gen. Bukan karena disemir, emang dia lahir dengan rambut pirang dan tidak bisa dihitamkan lagi separuh gitu. Oke. Ini kan baru pertama kali nih main ke channelku. Di channel ini sebenarnya aku bahas tentang sneakers, streetwear, ya pokoknya outfit, lifestyle, fashion gitu. Nah, karena aku ngelihat di Instagramnya Mas Bukti sama di YouTube nih lifestyle banget nih. Iyalah kelihatan kan? Entertain bro. Tuntutan entertain. Lifestyle banget. Entertain. Ini kan stylenya nih Gofar banget ya. Gofar banget. Gitu. Circle gua sih Black. Circle ya? Iya. Nggak ada maksud niru ya, gimana ya, emang circle. Teman-teman gua juga pakai Lawless ya, gua mau nggak mau yang larisin aja. Jaksel, Kemang ya. Kemang, bambu hapus tuh udah. Bambu hapus. Gua kuasain semua Black. Oke. Ngomong-ngomong soal lifestyle, suka berdandan kayak misalnya fashion tuh dari kapan? Dari SMA atau kuliah segala macam? Lebih tepatnya itu ketika sudah mulai merambah di dunia stand up komedi. Karena kan merasa ditonton orang kan, ditonton orang, habis itu kadang dapat job juga yang orang bayar kita. Nah, itu udah mulai sadar. Kalau sebelumnya masih belum sih, kayak cuma yang ada dipakai aja gitu, nggak ada yang spare uang untuk harus beli, itu nggak ada. Oke. Kalau aku dulu mulai tahu fashion, mulai ngikutin terus beli. Kalau zaman dulu kan yang kenceng kalau zamanku SMA ya itu kaos-kaos distro. Iya. Nah, itu masih dibilang produk original ya. Benar. SMP sih masih make kayak barang-barang KW gitu karena kan belum tahu. Benar. Sepatu KW. Pokoknya pengennya fashion cuman dari duit belum cukup ya. Terus nggak tahu juga belinya di mana toh. Itu. Kalau dulu sama juga. Sama karena waktu itu kan kayak mau beli fans gitu kan. Mau beli fans dulu belum ada nih di Amplas kan, masih adanya di Jakarta. Terus habis itu nggak tahu juga, nggak ada temen, belum ada temen di luar kota. Terus habis itu belum belajar lebih dalam lagi fans tuh apa toh, gini tuh. Nah belum tahu ini sepatu apa, itu apa, ya udahlah ya beli yang palsu aja, yang penting bentuknya mirip gitu. Mataram ya? Bukan, aku Jalan Pramuka. Sama juga dengan Jalan Mataram, pokoknya fans tapi V-nya tuh F gitu, fans gitu lebih. Terus serinya nggak tahunya apa gitu. Iya sama sih kalau dulu. Kalau aku dulu SMP New Balance. New Balance tapi KW yang 504. Karena New Balance waktu itu belum sebanyak sekarang ya di online ya. Iya. Gitu. Dulu malah aku kira New Balance itu New Era sumpah. Aku nggak tahu. Karena N aja. N terus aku nonton gigs kecil-kecilan itu. Biasanya anak-anak yang pakai New Balance itu anak-anak hardcore waktu itu. Hardcore benar. Nah, kok sepatunya NN apa tuh New Era apa ya, Bang? Itu ternyata New Balance. Kalau aku dulu sih karena kebanyakan teman-temanku SMP itu anak-anak hardcore. Pasti pakainya pada NB. Pada NB. Jadi
ini sepatu apa sih? Akhirnya ngikutin. Dan menurutku malah bagus-bagus yang dulu ya daripada sekarang. Iya. Selera sih, tapi menurutku yang dulu tuh kayak warnanya tuh belum sekompleks sekarang. Dulu tuh nyobain tuh biasanya cuma coklat, abu-abu, hitam gitu tuh, simpel-simpel. Simpel benar. Kalau yang sekarang tuh udah wah ada yang pink, ada yang hijau, ada yang madu-madankan warna dalam satu sepatu tuh kayak kurang elegan gitu. Jadi saya udah jarang beli New Balance sih. Kalau SMA masih Jalan Pramuka apa? Jalan Pramuka masih ya? Jalan SMA. Pramuka. Masih. SMA belum punya penghasilan, kalau mau ganti sepatu ya harus dibolong-bolongin sendiri sepatunya. Biar orang tua tahu wah sepatunya udah rusak. Udah rusak, beli. Oh, karena mulai stand up, mulai bisa dapat duit sendiri itu karena kuliah. Pas kuliah. Pas SMA masih pakai itulah standar lah Adidas Superstar yang KW. Iya. Ya sama sih karena kalau kuliah juga dapat uang jajan juga terus ditabung bisa dapat buat beli sepatu yang ori-ori. Benar. Terus juga kuliah tuh sudah tahapannya seneng cewek yang next level daripada SMA kan. Next level daripada Iya SMA, kan? benar. Jadi saingannya juga udah berat-berat nih. Yang suka cewek itu sepatunya apa gitu kan, kita harus nyanyiin gitu. Kalau SMA kan masih ceweknya aja pakai Dallas. Kita pakai sepatu yang palsu aja masih dapat itu. Benar. Terus kalau sneakers favorit itu apa? Vans ya? Vans aku favorit. Vans dari mulai SMP dari V-nya F. Dari Vans beneran ya? Dari Vans beneran. Sampai sekarang berarti kalau beli Vans terus ya? Vans terus, Black. Hampir ya pasti Vans. Pasti Vans. Walaupun kadang diselingi ya, kadang kemarin beli Converse. Oh ya. Karena apa ya, Vans tuh menurut saya sepatu yang awet muda. Iya benar. Gitu. Bisa dipakai ini sih di segala Kondisi terus dipakai anak kecil bagus, dipakai anak muda bagus. Bener, dan jatuhnya tuh selalu street itu loh maksudnya. Iya kan, mau dipakein outfit yang atas apa aja kalau bawahnya udah Vans tuh terus jatuhnya tuh street gitu. Keren bener, street. Terus bisa apa yang mudain umur juga kayak bapak-bapak yang mungkin kelakuannya udah kayak orang tua banget yang tiap sore nyiramin konblok gitu kan. Yang suka main burung. Tapi ketika dia keluar, dia pakai sepatu Vans, itu semua luntur gitu. Wah, tapi ternyata bapak ini jiwanya muda. Berarti ada gitunya. Iya. Kan? Apalagi kalau suka musik pasti wah jelas itu. Pasti pakai Vans ya? Pakai Vans. Apalagi musik-musik yang saya suka tuh kebanyakan si orangnya pakai Vans. Iya. Jarang lah yang pakai Desley. Jadi buat teman-teman semua, Desley itu kalau belum tahu itu merek sepatu malah lokal Jogja ya. Desley itu singkatan dari Depok Sleman. Itu lokal banget. Lokalnya Sleman. Itu kalian kalau pengen kalian bisa searching di e-commerce ada. Masih kayaknya. Atau mungkin kalau yang di Jogja bisa ke ini di Jalan Kaliurang di Kentungan di Vinasport. Oh di Vinasport ada itu Desley. Itu pertama dia original, kedua lokal, ketiga harganya murah. Benar. Dan dipakai juga nyaman kok. Iya. Oh, pernah dapat? Pernah dapat waktu udah zaman stand up itu. Oh iya. Desley sering ngasih door prize ke anak-anak. Aku malah belum pernah sih. Cuman kalau ke Vinasport pasti selalu lihat. Si Desley kan? Iya, Desley. Dulu sih kayaknya ada di ini toko sepatu futsal sama bola yang pinggir jalan depan Batalion 403 itu dulu ada. Tapi sekarang udah nggak ada. Oh, emang karena Desley itu juga produksi sepatu badminton. Badminton, sepatu lari gitu. Berarti kalau sneakers favoritnya Vans dari dulu sampai sekarang. Ini nih, apa kayak kaos gitu. Favoritnya apa? Favorit brand mungkin atau favorit desain gitu ya? Warna, iya desain. Kalau warna jelas hitam. Jelas hitam ya? Navy itu paling Kalau desain aku paling suka tuh, aku gampang tergoda kalau ada desain kaos yang ada tengkoraknya. Gambar-gambar tengkorak ya? Nggak tahu kenapa itu pasti tergoda. Ini yang dipakai sekarang juga ada tengkoraknya. Lawless ya? Lawless, ada tengkoraknya. Gopar banget pokoknya. Pokoknya kalau ada unsur tengkorak tuh kayak keren lah gitu. Keren ya? Fetisku mungkin ya. Aduh. Karena memang kalau kalian merhatiin banget yang sering dipakai Mas Mukti ini pasti selalu lawless ya. Hampir semua ya. Hampir kebanyakan lawless, atau kalau nggak lawless ya
baju band ya. Baju band biasanya. Karena Lawless nih selain desain, aku kain sama potongannya suka. Enak ya, pas ya. Enak, pas, nyaman gitu. Jadi cuttingannya pas. Jadi aku tipe orang yang nggak bisa. Semisal aku suka kaos ini banget nih, terus aku harus beli tapi kalau aku pakai agak ketat gitu. Wah, aku nggak pasti mengurungkan niat itu. Karena ya gimana kalau pakai nggak nyaman jadi kelihatannya nggak nyaman dilihat orang. Jelek kan. juga dilihat. Jelek juga, jadi kitanya nggak pede. Iya. Nah itu yang paling penting. Kalau kaos band yang paling suka dari apa? Kaos band tuh aku luar apa Indo? Banyak Indo. Aku tuh suka kaos band yang malah desainnya itu ketika foto mereka manggung atau apa itu loh. Oh, outdoor ya? Kayak apa? Kaos-kaos hardcore tuh aku dulu beli banyak tuh. Yang kan hardcore pasti gitu, yang mereka lagi mosing. Ya. Terus di hitam putih, terus kasih nama bandnya mereka. Nah, gitu-gitu aku suka. Gambar-gambar mereka pas lagi mosing. Terus lagi ini ya. Kalau enggak siluet orangnya gitu loh. Apa sih siluet apa namanya? Iya. Ya foto personilnya terus di hitam putih kan? Di hitam putih kayak gitu suka aku. Sama sekarang mungkin agak suka juga kaos polos, mulai suka kaos polos. Oh ya, kaos polos. Tapi tetap hitam ya? Enggak, sekarang udah mulai berani hijau. Oh, mulai berwarna ya. Bener, asal enggak kuning aja. Asal enggak kuning. Kuning sama kaos polo enggak. Kenapa? Apa ada ini? Ada trauma dengan kaos polo? Ada Black ini. Ada. Sebenarnya zaman kecil itu aku tuh pernah trauma dengan kaos polo karena waktu kecil aku pernah kan nyari bungkus rokok itu loh. Iya. Koleksi bungkus rokok. Aku nyari rokok dilipat-lipat enggak? Enggak, cuman di clipping kan. Iya. Jadi nyarinya di sampah-sampah gitu. Pernah aku waktu nyari bungkus rokok itu ada sampah yang bau banget itu. Aku sampai muntah-muntah di situ. Dan bau sampah yang bau banget itu ternyata dari limbah kaos polo. Kaos polo yang udah kotor gitu loh. Muntah-muntah terus. Entah kenapa habis itu aku kebayang terus kalau lihat kaos polo tuh langsung kayak bau gitu loh. Mulai dari situ ya? Mulai dari situ. Trauma dengan kaos polo. Berarti kalau ngelihat orang-orang yang pada golf gitu, aku langsung seuzon itu. Seuzon ya? Pasti koruptor itu. Kaos polo soalnya. Sampai pernah waktu di asrama Indosiar waktu aku ikut Suca ya. Kan kita dikasih kaos polo tuh kalau buat main-main apa kayak ada kelas, ada apa itu. Iya. Nah, dikasih kaos polo tuh. Aku buang itu. Warnanya apa? Biru. Waduh. Warna biru tulisannya Suca 3 gitu aku buang. Aduh. Di belakang Indosiar tuh. Itu masih mending ya? Kalau itu masih bisa masih adalah 5%. Seenggaknya ya bisa buat tidur lah ya. Walaupun pasti dalamnya kurang kepin juga gitu. Enggak jangan sampai lah si kain kaos polo ini menyentuh kulitku yang molek. Berarti yang paling enggak disenengin kaos polo. Sama kemeja tuh dulu juga nggak suka. Tapi sekarang karena tuntutan kerja terus beberapa kali juga bersinggungan dengan acara resmi. Iya, acara-acara korporat ya. Harus kemeja. Bisa berdamai, nikahan teman gitu kan. Sekarang udah bisa berdamai dengan kemeja. Warna tetap hitam tapi? Enggak. Aku kemeja kan malah suka yang warna-warni, Bang. Warna-warni? Yang apa floral. Yang ada motif-motifnya. Sampai dulu aku waktu kuliah tuh jarang pakai kemeja sumpah. Terus pakai apa? Hoodie. Wah, hoodie ini aku juga gila ini manik hoodie aku. Oh, suka banget hoodie. Suka banget hoodie, jaket tuh banyak banget aku beli. Kalau jaket yang ini, yang resleting. Yang zip. Zip hood, hoodie, terus track top, sweater, terus crew neck, terus parka. Itu suka banget aku. Selain kaos berarti jaket-jaketan ya. Jaket banyak. Aku kalau nggak mikir nyucinya susah aja pasti beli terus aku. Kadang yang bikin aku berhenti beli tuh kayak besok aja lah. Yang ini masih belum luntur, belum apa. Kalau aku tambah beli lagi nanti ditumpukan jemuran tambah banyak. Benar. Nah, tapi aku suka banget tuh hoodie. Warna-warna masih hitam? Masih hitam. Kalau warna tetap hitam. Warna-warna aman lah, hitam, navy. Navy benar. Karena hoodie itu menurutku juga tuh kayak fans juga. Iya. Hoodie kan dari zaman kapan tuh? Iya. Salah satu bentuk fashion yang dipakai kapan pun masih nggak ketinggalan zaman toh. Iya, nggak ketinggalan. Nah, kalau dulu sebutannya ini jumper ya. Nah benar. Jumper. Zaman
masih SMP SMA sih kalau aku. Kalau kamu sekarang Beli jumper gitu ya. Jumper, kalau kamu sekarang bilang beli jumper, kamu disetrum pakai aki. Itu lebih ke ngejam aki kalau sekarang jumper. Tapi bener kamu black itu. Iya jumper. Jumper ya. Karena zaman-zaman ini tuh nggak ada yang ngomong hoodie. Nggak ada. Hoodie itu kan bahasa Inggris aja. Bahasa enggak, tapi dia bahasa Inggris bukan hoodie itu. Iya, bahasa Inggris. Bahasa udah masuk iklan internet bahasa lah ya. kerennya. Dulu kalau ke distro juga gitu. Aneh itu jumper. Karena dulu juga nanya beli kayak gini nih namanya apa gitu, zaman-zaman SMP. Gitu. Namanya jumper. Taunya jumper memang dari dulu. Dulu aku zipper tuh nggak tahu, ternyata zipper tuh resleting toh. Iya. Oh, hoodie yang ada resletingnya. Iya. Oh, hood artinya tudung. Ya, hoodie lah. Ya, hoodie lah. Makanya ada juga yang disebut zip hoodie yang ada resleting. Sweater juga ya? Sweater, crew neck, parka. Ini sekarang kan lagi marak, lagi rame banget orang-orang pada ke thrifting awal-awal. Itu kan banyak banget yang jualan hoodie, crew neck segala macem. Ikut ke pasar thrifting gak sih? Malah sekarang enggak, kalau dulu ya. Dulu ya, masih belum ada istilah thrifting shop dulu, istilahnya ngawul. Ngawul ya, kalau di sini memang ngawul dulu. Thrifting waktu kan kuliah tuh, awal-awal kuliah tuh. Saya sering kuliah pakai baju awal-awal tuh. Yang merek-merek apa ya dulu kalau di Jogja tuh Pico ada namanya Pico, Majah Flava. Dikis sudah belum? Dikis belum pernah nemu. Ya? Kalau celana aku pernah nemu GAP itu. Oh, GAP ya. GAP pernah nemu aku celana tuh, GAP sama sweater legendarisku itu. Sweater Mickey Mouse itu beli di awal-awal. Sweater Mickey Mouse ya. Yang ada di awal-awal itu kalau kalian pengen tahu itu ada di YouTube, show di Suka TV ya, di Win Suka TV itu. Itu awal merintis karir itu. Tapi itu tagnya Disney loh itu. Disney bro, merchandise Disney itu. Oh iya kalau biasanya kayak gitu tuh pasti ori kan? Justru ori karena ini merchandise kan. Benar, orang itu ada tanda tangannya Mickey Mouse. Ada tuh beneran. Besok tak cekin lagi itu ada. Boleh. Sama Converse tuh dulu banyak tuh di awal-awal. Converse sepatu? Enggak, Converse hoodie tuh banyak. Oh, merek Converse. Ya. Apalagi aku pernah dapet tuh itu. Terus biasanya malah kalau beruntung aku pernah dapet kaos kayak apa festival musik di Jepang gitu. Ini ya turnya ya? Aku pernah dapet kayak kaos merchandise-nya festival ya? Itu pernah dapet. Kayaknya masih tuh sampai sekarang tuh. Masih lumayan ada banyak ya. Sama dulu tuh yang banyak tuh kaos yang bertuliskan Reds dulu. Kaos supporter Korea Selatan. Iya. Oh, itu di awal-awal banyak itu. Oh, belum lama dapat juga aku. Iya banyak. Iya. Banyak itu. Diborong sama banditnya lawas pantas itu. Si Gondrong. Iya, si Gondrong. Semua dibeli. Karena waktu itu kan Korea Selatan tuan rumah Piala Dunia. Iya. Mungkin mereka waktu itu memang produksinya banyak banget ya. Jadi wajar sampai sekarang pun kita masih menemui di barang-barang awal-awal. Iya. Oh, itu ini ya, supporternya Korea Selatan. Biar waktu di stadion seragam dan warna merah semua. Merah. Tapi sampai sekarang udah nggak ngawul apa masih? Udah nggak ngawul ya. Karena entertain ya. Oh, nggak suka. Entertain ya. Karena males ngerendamnya. Oh iya, pasti lama kan, bau kan. Itu iya. Dicuci sekali 2 kali masih tetap bau. Tetap bau. Harus direndam pakai air panas kan. Air panas ya. Naptol aku dulu juga sering tuh. Beli celana di awal-awal. Terus dinaptol sendiri. Biar warnanya fresh lagi kayak kan. baru lagi kan. Tapi bau naptol tuh ya kayak baju polo itu tadi. Dinaptol sendiri atau? Naptol sendiri. Ya? Jadi di kota gede tuh ada toko yang menjual obat naptol namanya. Jadi aku tuh caranya direndam di air panas, dikasih naptolnya, terus dikasih garam juga. Buat apa? Buat perekat si obatnya. Oh. Nah, tapi yang malesin juga kalau kita naptol celana itu, si pancinya yang buat ngerebus ini udah nggak bisa dipakai lagi. Karena warnanya hitam, nempel. Hitam kotor kan. Kalau kamu paksain pakai lagi, kamu masak lodeh jadinya bronkos. Oh iya. Karena hitamnya masih nempel di situ. Oke. Itu naptol. Wah, itu salah satu perjuangan fashion lah. Fashion ya. Kalau sekarang naptol udah di laundry banyak. Benar. Udah nggak. Oh, ada tuh di laundry. Iya banyak. Oh. Di laundry itu jasa naptol. Wah, aku
udah jarang menemui nih ada. Dulu kan ada jasa naptol gitu. Masih ada tuh sekarang? Masih di laundry deket-deket sini masih banyak. Stand upnya Mas Mukti ini sering kali ngeluarin keresahan tentang sista. Sista fashion dari level 1 sampai level 4 ya. Dari grade A sampai grade Z. Ada berapa tingkatan sih sebenarnya? Sista ya? Iya, sista itu. Kalau bisa dibilang sih seri sekarang. Seri ya? Seri ada, seri C, seri B, seri A tuh ada Black. Apa aja tuh? Ini bukan apa ya, bukan merendahkan atau apa. Ini cuma apa ya, kayak pemantauan saya aja karena saya suka gitu melihat sepak terjang para sista ini. Kalau sebenarnya tuh cewek tuh malah untuk berdandan tuh lebih ngiri daripada kita loh. Oh ya? Iya enggak sih? Karena kayak cewek tuh kalau udah cantik gitu kayak NZ gitu. NZ pakai kaos Kenzo yang Z-nya S pun orang pasti mengira itu Kenzo-nya yang typo. Bukan barang palsu. Barang palsu. Intinya kalau cewek tuh udah pantas pakai sesuatu, orang tuh pasti nggak mempertanyakan nih kaos merek apa. Iya. Gimana? Iya toh. Apalagi dia udah punya nama, dia entertainer. Yes. Kalau cowok tuh menurutku lebih sulit ya. Kalau di lingkungan sekitar kita aja lah, kita pakai apa tuh pasti ditanya ori lagi. Iya lebih gitu kan. Tapi nggak tahu juga nih di dunia cewek gitu nggak sih? Ada juga sih kayaknya ya. Ini mereka tuh kan kebanyakan dalam hati. Oh dalam hati ya. Ini kayaknya kawin nih. Oh gitu kan. Oke. Antar cewek itu kan kayak gitu. Kayak misalnya datang ke tongkrongan gitu. Halo, apa kabar? Tasnya baru ya, dalam hati. Kawin nih pasti. Ya kan gitu. Cewek itu gitu. Sama cewek itu kan nggak mau disamain stylenya juga kan. Iya. Banyak kan. Si ini tuh bajunya niru-niru aku. Kan aku yang pakai duluan lah. Iya, kono ning Eriko nggak sih cetak nyablon dewe. Kan maksudnya kaos diproduksi banyak gitu kan, jadi ada kemungkinan sama tuh ada gitu. Benar. Terus apa ya, cewek sista tuh kalau seri C tuh biasanya lebih ke sista Uin. Sista Uin tuh iya tuh seri C. Seri C yang dengan tidak mementingkan dandanan. Iya. Yang penting kuliah lancar seperti itu. Masih pakai jeans yang masih agak cutbray gitu biasanya. Oh, boleh pakai jeans? Boleh pakai jeans yang agak cutbray. Habis itu pakai bajunya tuh biasanya adalah online shop di temannya sendiri gitu. Online shop di temannya sendiri. Kayak online shop kamar bunda gitu. Kamar bunda. Atau Busana Ratna gitu kan ada kan? Atau pre-love ya? Pre-love sendiri ya. Busana Ratna gitu-gitu kan. Itu. Dan biasanya baju kuliah sama baju main sama. Gitu. Sama ini kalau sepatu tuh biasanya Skechers. Ya kuliah ya main ya futsal ya itu. Sama. Pokoknya itu ya. Gitu. Skechers. Kalau enggak apa ya, kayak gitu tuh biasanya sepatunya tuh ini sepatu Shopee. Sepatu Shopee yang nggak tahu lah ya mereknya apa. Yang biasanya kalau iklannya di Shopee itu pasti editan bintang Korea pakai sepatu itu. Oh iya. Nah, itu kan. Pasti muncul tuh di beranda Shopee. Kalau ini ya kan buka aplikasi Shopee langsung paling depan diskon ya. Nah, diskon paling gede. Gitu. Sepatu viral drakor gitu biasanya. Itu biasanya tuh brandingnya. Kalau seri B itu lebih ke sista-sista yang mungkin sista-sista yang mengimbangi pacarnya kali ya. Yang kalau pacarnya pakai Vans dia juga pakai Vans. Harus Vans juga. Terus yang udah bisa memadu-madankan antara pakaian cowok dengan pakaian cewek. Ada kan yang pakai baju band-bandan tuh. Iya. Itu ngetren juga kan? Ngetren. Metallica gitu. Padahal ditanya lagunya Metallica juga. Iya, belum tentu dengerin. Tapi itu kan sering ditanyain orang-orang kan, kamu kalau pakai kaos band itu wajib nggak sih tahu lagu si band itu? Nah, kalau menurutku sih, kalau aku ya. Iya. Kalau aku nggak masalah kita nggak tahu lagu si band itu. Asal si orang yang pakai itu juga nggak sok-sokan. Aku nih loh Metallica banget. Asal nggak gitu, cuma nggak apa-apa toh. Ya seenggaknya mengapresiasi aja kan. Mengapresiasi merchandise. Terus juga kalau dia beli produknya ori, beli langsung di B-nya juga ada sumbangsi ke B-nya kan. Benar. Dan siapa tahu juga ketika dia nggak tahu apa itu Metallica, dia coba dengerin, terus dia suka, nggak ada yang salah juga. Nggak ada salahnya juga. Nah, itu yang mungkin menurutku yang salah kalau dia ngaku-ngaku, wah aku
aku pakai kaos Metallica nih, aku nih gitarisnya loh. Wah. Nah, itu salah. Aduh. Kalau yang seri A ya sista-sista yang Bika Salim lah. Bika Salim. Bika Ya? Salim itu seri A itu. Bika Salim. Bika Terus Salim. siapa lagi? Yang tasnya tuh kayak remote lah. Kenapa? Channel. Aku baru tahu loh itu L tuh channel ya. Apa sih itu apa? Hah? Yang mana? Ada kan Jan? Channel Tan. CHA Yang logonya gitu loh. itu kan? Yang logonya gitu tuh. Kayak Louis Vuitton gitu kan logonya. Ada kan channel. Oh enggak, channel tuh ada. Tas kecil channel tuh ada. Iya ada. Ada kan? Ada channel. Gucci, Louis Vuitton. Terus yang di amplas tuh apa? Giorgino. Giorgino siapa? Oh ini. Ada black tas mahal di amplas yang kulit ular gitu. Sampai pernah didatengin Garda Satwa kan? Bukan. Charles and Kate bukan? Bukan. Itali. Harganya 7 jutaan, 5 jutaan Ada gitu. di amplas tuh. Ada di amplas. Ada, pokoknya ada temanku, seorang sista-sista juga. Sisa. Kayaknya simpenan om-om dia. Simpenan umum ya. Ya, Bujari itu lokal. Bukan. Bujari lokal. Bujari itu warung geprek Bujari. Bujari kan Bujari. Kayak burung gitu Bujari. Apa ya namanya? Dionio. Giordano bukan, enggak ada. Dionis apa gitu ada pokoknya di amplas lah. Itu. Itu Zionis. Terus kaosnya Kenzo. Gambar apa sih, macan ya? Iya, macan. Itu Kenzo tuh produknya banyak. Apa aja? Aku tanya kamu. Oh, tanya. Setauku tuh Tasmu itu Kenzo tuh? bukan. Yang gambar Pokemon tuh? Bukan. Oh, bukan Itu Kenzo. gambar dinosaurus di ini. Itu Coach. Oh, Coach. Coach. Oh. Kenzo tuh ada topi, ada kaos, ada celana. Ini Ya apa mirip-mirip kayak ini yang lain sih. Tas kecil tuh apa namanya? Yang buat nyimpen biore segala macam tuh. Pouch. Nah, itu pouch ada kan Kenzo kan? Pouch ada kan? nyimpen biore. Itu pada nyimpen biore apa tuh? Dompet ya? Pouch tuh ada yang gede. Heeh. Ada. Kalau koko Oh iya. pakai polo Surabaya tuh kayak coach gini kan. itu pouch yang gepeng panjang. Itu ya biasanya buat nyimpan power bank, HP. Oh, kukira alat mandi loh isinya. Ada juga yang bentuknya agak kotak, agak gede. Yang ada talinya gitu. Dari mana Kenzo itu? Kenzo Paris kalau nggak salah. Oh, pasti yang mahal-mahal itu dari Paris ya? Iya nggak sih Chan? Kenzo dari Paris tuh ada lagi tuh apa namanya? Hermes ya? Iya. Hermes Paris. Hermes itu Paris. Terus Hermes ya, Iya, Hermes. bacanya Hermes. Terus ciri-ciri sista kelas seri A itu adalah iPhone-nya ke bubble-nya udah 3. Bubble-nya udah 3. Tapi warnanya pasti casingnya gold yang menyala. Gold ya. Gitu. Udah gitu kan kualitas kamera iPhone kan udah bagus ya. Iya. Udah teruji gitu. Steve Jobs aja udah sharing-sharing ke Lensa Jogja kemarin untuk meriset ininya. Meriset Kameranya lensanya ya. kan. Kedai digital segala macam tuh si Steve Jobs itu. Tapi kenapa ya sista seri A tuh selalu tidak percaya dengan si kamera iPhone ini? Masih Pasti diedit. pakai filter. Pakai filter ya, masih diedit ya. Pakai Yamoli, pakai musik-musik. Apa kabar? Bang saya tahu tak. Apalagi sekarang marak TikTok kan. Filter-filter banyak banget. Nah, kayak sayang aja kayak kita lihat kayak update-nya kok kayak bukan dari iPhone ketika pakai filter yang terlalu ngecreng lah atau apa itu. Mungkin juga mereka nggak pede juga sih. Nggak pede dengan mukanya. Padahal kadang yang nggak pede itu malah kadang sista-sista yang udah skincarean. Iya gitu. benar. Yang sebelumnya bikin story skincarean, perawatan CPU apa lah itu. Pokoknya storynya gitu kan. Perawatan rutin, skincare malam. Habis itu ada yang suntik vitamin juga kan? Ya, rutin lah. Nah, apa gunanya kamu perawatan sebanyak itu kalau bikin story aja nggak pede pakai kamera. Pakai kamera. Itu kan sayang aja gitu. Enggak natural ya. Natural aja. Benar-benar. Gitu. Toh pasti cantik juga. Gitu. Kalau ngomongin soal TikTok kan di TikTok ini sekarang banyak banget konten joget-joget tuh kan. Sista-sista itu menurut Mas Bukti itu sista-sista dari seri C sampai A ada semua pasti. Ada semua. Ada semua dari mulai yang tembok rumahnya ijo. Rumah ini ya. Apa namanya Chan? Ijo miskin. ya. Dari mulai tembok yang ijo miskin sampai tembok-tembok
kontrakan LC. Kontrakan LC itu Khas gimana? Kan? Kontrakan LC kan khas ngumpul-ngumpul, bakar-bakar tuh khas. Oh iya. Itu pasti story LC kok kayak gitu ya. Aduh. Ini pasti backgroundnya kalau lagi joget tuh belakangnya lemari. Benar. Lemari terus atasnya tuh kardus-kardus. Ini merek-merek bekas dia Oh beli. iya. Channel, Benar, Hermes, benar. gitu-gitu. Benar. Ditaruh di atas lemari, dia jogetnya depan lemari. Oh, nggak mentingin presisi atau enggak, Iya. estetika atau enggak, yang penting pamernya ya. Iya, orang tuh selain lihat dia joget-joget, mamerin badan, di atas tuh, wah dia beli-beli Bener. itu. Harus, karena netizen tuh suka sesuatu yang ngomen yang detail kan. Main detail. Ternyata ininya ini, kalau enggak Iya. di menit ini gitu kan. Itu harus dipertimbangkan oleh Sista. Benar-benar. Karena saya pernah lihat Sista lumayan cakep sih, dia juga TikToknya juga jago. Dia bikin TikToknya di depan lemari Jati. Kayak agak kontras gitu. Iya. Semisal dia jogetnya tuh tari daerah gitu masih cocok Karena biasanya bagusnya kan ini kan, Apa? lemari minimalis kan. Yes, bener. Warna putih. Bener. Paling minimal wallpaper tembok lah. Wallpaper tembok, Iya. iya. toh? Ini kenapa lemari Jati ya, kayak kok apa gitu. Cewek-cewek Bali masih mending ya. Biasanya kan bener. jogetnya di depan pintu-pintu Jati ukiran tuh kan. Karena memang pakai. mungkin dia tinggal di homestay ya. Itu kan ada. Karena sekarang diunggulin dari cewek-cewek Bali kalau joget-joget tuh pakai kebaya, fashion pakai Oh, kebaya. iya sekarang? Iya, kebaya sama iya roknya. Ya pokoknya yang roknya gitu tuh ketat. Ketat pakai kebaya yang agak kelihatan. Kebaya putih ya? Iya. Kebaya putih bawaannya batiknya kuning. Oke. Talinya kuning. Yes. Nah, Tapi emang powerful sih itu sih. powerful ya. Powerful bro. Aku akuin powerful. Oke. Pokoknya cewek pakai sisa-sisa pakai kebaya, terus pakai baju polos tuh, aduh, udah top lah. Itu masuk seri yang mana? Itu seri apa ya? Promax lah. Oke. Promax ya. Promax lah itu. Promax lah. Kedepannya nih, fashion yang pengen dieksplor, pengen dicoba selain dengan kaos-kaos band, kaos-kaos hitam, dengan gaya-gaya Gofar Hilman, apalagi yang pengen dieksplor? Yang pengen dieksplor adalah mungkin gaya-gaya resmi ya. Formal ya. Formal, pakai jas, pakai setelan jas yang beneran lah. Oke. Yang dari atas sampai bawah tuh emang udah beli jadi gitu kan. Oh iya. Nah itu pengen buat sekali-kali nampil di sebuah acara lah. Terus juga kalau sepatu tuh pengen beli dead shoes yang agak gede gitu. Oh, dead shoes yang gede-gede ya? Karena dulu sempat pernah beli sekali tapi terus nggak kepake. Apa tuh? Karena malu. Adidas Yung. Oh ya, itu lumayan gede itu. Nah itu beli itu aku. Masih sampai sekarang? Udah aku jual lagi. Karena nggak cocok? Aku jual ke Nike. Mau mereka beli. Ini kalau mau ditiru aku bilang gitu, ya dibeli Nike aja. Aduh, ya. Si Adidas Yung ini akhirnya nggak aku pakai karena aku beli Adidas Yung kan. Beli Adidas Yung, habis itu mau berangkat Jakarta, ada acara toh. Terus aku ngecilin celana. Tapi ternyata si tukang jahitnya tuh ngecelinnya terlalu kecil. Jadi ini ya street banget ya. Banget, terus tak paduin sama si sepatu Adidas Yung itu. Waduh, jatuhnya kayak Funky Papuan ya aku. Kayak dancer gitu. Kayak dancer. Karena aku nggak suka kayak bentuk kaki terus ada yang gede gitu. Kalau semisal mau pakai sepatu yang gede, celananya yang baggy gitu-gitu. Oh iya tadi belum bahas soal celana. Celana yang sering dipakai favoritnya tuh kayak jeans atau chinos. Kalau sebenarnya favoritnya chinos. Chinos ya. Chinos celana kain lah, karena pasti lebih nyaman kan. Lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Tapi sayang perawatan celana chinos ini ribet. Iya. Yang kita kalau lupa nyetrika, berangkat mau nyetrika udah nggak cukup waktunya. Iya, pasti kelihatan lecek ya. Kalau celana jeans kan pasti aman toh. Pasti aman, nggak disetrika juga nggak kelihatan. Semisal belal ataupun sobek ataupun lecek pun masih ada stylenya gitu loh. Iya. Justru sekarang orang-orang pada ini sengaja dibelelin. Bener. Terus di ini kan apa yang namanya garis-garis ini yang sobek-sobek itu. Apa namanya sih? Apa namanya gitu? Celana yang beli baru tapi udah sobek. Ada kan istilahnya? Rip jeans.
Rip jeans. Tapi teman-teman yang pakai rip jeans itu harus menyesuaikan juga dengan dalamannya. Kenapa tuh? Ya pakai rip jeans tapi dalamnya celana futsal kan kurang pantas gitu. Ada logo Chelsea yang agak nongol gitu kan. Kelihatan ya? Iya, kayak cross culture gitu. Ada logo Nike yang Nike-nya luntur ya. Nah, itu jangan. Kelihatan ya, jangan ya. Tahu aku celana siapa itu. Soalnya sering menemui celana seperti itu. Iya. Tiap hari kayaknya. Oh, iya. Celana Nike luntur. Nike luntur, oke. Tapi ini celana jeans punya tapi. Punya lah. Bentuk celananya tuh suka yang carrot tuh apa sih? Pokoknya yang gini atau yang reguler. Reguler. Lurus ya. Karena kayak pokoknya tuh ukuran apa namanya sih? Lingkar bawah. Celanaku itu harus lebih gede daripada lingkar sepatunya. Oh iya. Gak suka aku yang lebih kecil dari si sepatunya. Dari sepatunya. Berarti pensil gak suka ya? Gak suka. Wah nanti jalan malah nulis nanti. Iya. Karena sekarang memang yang lagi rame fashionnya tuh celana gombrong. Nah iya tuh. Karena gombrong jeans. Sekarang sista pakai jeans. Bener. Jeans, kaos band tapi dipotong. Oh iya kan, dibikin crop kan. Sista TikTok kan begitu. Bener. Ini tapi untuk yang modelnya nggak potong ya. Iya. Nah kalau modelnya potong ya. Iya kan sekarang kalau enggak justru kaosnya yang oversize kan biasanya. Oversize, gombrong. Bener. Celananya jeans. Ada juga yang nggak pakai celana kan? Iya, justru pakai hot pants. Tapi kaosnya tutupin pakai itu. Gede sekali ya. Kenapa? Ya Amanda Manopo. Fashion sista sekarang kayak gitu tuh. Cowok-cowok juga banyak sekarang yang pakai celana gombrong. Karena ya kain, ya jeans. Kalau aku sih suka Mohan tuh suka aku. Mohan tuh bagus tuh celananya. Tank Insomnia. Terus celana anak skate tuh aku suka. Oh iya. Baggy ya? Gitu. Justru anak-anak skate kan kebanyakan celana formal ya mereka kalau beli. Iya, bener. Celana-celana yang di matahari. Bener. Bawahnya dilipat. Bener. Sepatu Vans gitu kan. Mungkin kalau ada orang yang nggak tahu mereka seorang skateboarder mungkin dikira nyinom. Kayak karena celana nikahan toh. Iya, celana kain soalnya. Celana kain. Tapi dikis, tapi nggak dikis juga menurutku. Iya maksudnya kalau untuk beli dikis nggak cukup duitnya biasanya pada larinya ke matahari. Bener. Banyak gitu. Asal milih misalkan hitam. Hati-hati aja milihnya karena ada celana formal tuh yang memang benar-benar buat nyinom. Tahu nggak hitamnya yang lunyu itu loh? Ini bahan apa namanya? Glossy gitu loh, glossy. Iya. Ada kan? Pokoknya lemes banget lah. Lemes banget. Gak itu kamu buat harus disetrika udah bagus itu. Jangan yang kayak gitu, lebih yang warna-warna ngedov lah. Iya. Gitu. Jangan yang glossy. Kamu main skate pakai celana itu ya tetap nyinom. Tetap nyinom ya. Atau mungkin grade-nya kalau nggak mau ke matahari Uniqlo lah ya. Benar. Itu Uniqlo tuh oke lah ya. Celana-celana yang baggy gitu. Abu-abu sama sekarang kan lagi banyak ngetren celana warna hijau kan. Hijau itu loh. Hijau olive green ya. itu lagi ngetren. Tak kira hijau miskin. Bukan hijau miskin. Dipakai celana. Sama apa celana yang sampingnya ada sakunya ini? Kargo yang gombrong ya. Karena ada juga kargo tuh yang ada karetnya apa sih? Jogger. Wah itu aku belum pernah beli sama sekali sampai sekarang. Aku dulu pernah beli 2 jenis jogger. Yang satu tuh bahannya kayak chinos, yang satu jeans tapi jogger. Oh tahu. Itu. Jeans tapi yang jogger itu tapi parah jogger sih itu aku pakai masih zaman SMA. Setelah itu aku ngerasa bahwa enggak deh. Nah sekarang udah nggak tahu kemana yang jeans, yang jogger yang bahannya chinos itu sekarang tak pakai buat tidur biasanya. Kalau emang cuaca lagi dingin, pakai celana panjangnya pakai yang itu karena enak lah. Bener. Kalau dipakai keluar nggak dulu ya. Udah nggak ya. Karena dulu ya. Mungkin kesalahan si jogger ini karena desainnya kan kayak celana buat formal atau buat formal kan karena warna-warnanya coklat. Warna-warna kalem. Tapi yang ganggu tuh karet bawahnya itu. Iya. Itu kan udah identik banget sama celana senam ya, iya kan? Namanya jogger. Jogging supaya ger. Tapi sekarang banyak yang pakai di acara resmi loh jogger. Iya. Cuman kalau joggernya yang buat olahraga tuh bahannya bahan-bahan ini kan.
celana olahraga. Kalau celana olahraga apa ya bahan-bahan ya pokoknya celana olahraga yang bawahnya ada karetnya jogger nggak masalah gitu loh. Ini kan chinos kan? Chinos, iya chinos terus di bawahnya dikaretin. Apalagi yang jeans tadi. Lawless aja pernah bikin tuh. Bikin? Pernah kemarin bikin jogger. Sekarang udah gak ada tapi? Kayaknya nggak ada kan ya, dibakar kayaknya. Siapa? Semi. Jogger pen terus ya. Tapi sembrem. Karena sekarang justru brand-brand high class yang kayak Kenzo, terus dan teman-temannya itu pada bikin loh. Oh bener tuh. Iya, kan banyak tuh sekarang. Koko itu pakainya jogger pen Kenzo. Bener. Indra Kens. Aku lihat dari Indra Kens. Sepatunya tuh yang gemerlap kan? Gemerlap, celananya jogger pen. Kaosnya biasanya kalau Indra Kens tuh kemeja bermerek kan. Benar. Pakai yang Pots tadi kan. Yang isi biore tadi. Isi biore sama Pantene, terus topinya Gucci, ya. Ngomong-ngomong soal yang kayak gaya Indra Kens nih, menurut Mas Mukti dari 2000 berapa? 2015, 16, 17 itu kan fashion yang kayak gitu, dari ujung sampai ujung barangnya branded semua. Benar. Menurutmu itu oke apa justru norak sih? Dengan kendaraan yang dia pakai pantas-pantas saja. Pantas-pantas saja ya. Dia kan naik Tesla, naik Lambo. Kalau Indra Kens naik Prima ya, mohon maaf, agak nggak seimbang karena orang pasti ngomong ya mending buat beli motor orang motor muda. Udah lama gitu. Iya. Karena justru masih beberapa orang masih mempertahankan fashion kayak gitu. Cuma kayak beberapa influencer yang dulunya fashionnya kayak gitu sekarang udah berubah. Lebih kalem. Udah mulai ngikutin gaya-gaya fashion yang lagi tren sekarang gitu. Kalau yang masih tuh kayak beberapa influencer masih ya nggak usah disebut namanya tuh kayak Atta ya. Atta udah lumayan berubah dia. Iya benar. Dulu ngecering banget. Celananya off-white. Bener, celana off-white. Kalau hoodie-nya kan dia punya brand sendiri ya. Iya. Itu ya ngejreng juga kan. Zaman Yeezy lah itu. Iya sepatu Yeezy. Pokoknya warna-warni lah. Enggak sih ya kalau aku sih. Aku sih enggak juga. Semisal dikasih aku ya mau. Mau ya. Tapi tak jual. Iya. Karena nyesuaiin juga dengan kehidupan kita toh. Gitu. Semisal aku bayangin diriku aku beli Yeezy gitu. Buat apa gitu. Maksudnya mainku juga enggak ke tempat-tempat yang mewah juga. Tapi kalau sepatu Yeezy suka enggak? Yang Yeezy awal ya, yang bentuk awal gitu. Enggak aku aneh gitu. Kayak apa ya? Keluar dari bentuk sepatu pada umumnya kan. Iya, karena kayak rajutan kan, cuman rajutan doang itu. Bener, lebih kayak ini loh. Kerajinan gerabah. Kayak rotan toh itu. Iya, dianyam gitu. Dianyam toh kayak rotan toh. Makin sekarang makin enggak jelas. Makin enggak jelas lagi itu. Iya. Karena sepatu kan semisal bentuknya gitu-gitu aja ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kayak fans justru bentuknya gitu-gitu aja ya banyak yang suka juga. Bener, enggak apa-apa. Ngomongin tadi ya fashion yang dari ujung ke ujung branded tadi sekarang nih lagi marak nih. Penyanyi dangdut. Apa yang disebutnya? Ya penyanyi dangdut ya. Iya. Kayak Guyon Waton, Darko dan kawan-kawan. Fashionnya kayak justru telat karena yang lain udah nggak kayak gitu lagi gitu. Okay. Mereka kayak gitu. Menurutmu gimana sih Mas? Kayak lu sekarang tuh justru yang kalem-kalem kan? Fashionnya tuh kaos polos. Ya walaupun ya kalau mau branded kan bisa yang kaos Kenzo gitu kan. Sekarang masih yang kayak zaman hypebeast dulu kan mereka. Dani Caknan sih yang paling ngejreng ya. Paling ngejreng gitu. Menurutku apa ya? Kayak hampir semua penyanyi dangdut yang sukses sekarang kan dandannya kayak gitu ya. Itu kayak juga kayak berarti itu industri dangdut nih emang lagi merajai industri musik menurutku. Iya. Entertainnya kenceng ya. Tapi jadi kayak beda juga dengan dangdut yang dulu ya. Dangdutnya dulu kan beda dengan genre lain gitu. Kalau genre lain tuh kayak hip hop gitu kan emang stabil ya. Dari dulu emang dandannya seperti fashionnya pasti kayak gitu terus bling, kan. Gitu. Nah kalau dangdut ini kan setahuku dulu ya malah agak tradisional kan karena musik tradisional kan. Iya karena kan dulu ya sebelum munculnya Guyon Waton. Dangdut modern kayak sekarang lah. Ya. Itu jadi ya beda dangdut sekarang sama yang dulu. Dan mungkin juga sih karena dandanannya seperti itu, si pelakunya ya sekarang dandanannya seperti itu jadi bisa malah
dangdut ini semakin melebar pasarnya ke iya. anak muda yang SMA SMP bisa nerima. Karena pasar-pasar anak muda ngelihatnya modern ya. Iya, dari karena segi dandanannya juga namanya entertain kan pasti ya. Ada kita mau nonton karena nonton si orangnya pakai apa juga. Orangnya kan? pakai apa juga. Enggak cuman karyanya aja kan. Mungkin juga karena itu dulu dangdut kan yang nikmatin setahu ya bapak-bapak ya. Iya. Anak muda jarang ya dulu. Jarang. Kayaknya jarang karena mungkin ya kayak pelakunya penyanyinya ya mungkin berfashion nggak seperti anak muda zaman itu mungkin itu sih. Tapi kadang aku malah kayak kalau yang terlalu bling-bling terlalu apa jadi kayak sama karya sama lagunya kayak agak kurang sinkron ya. Kurang sinkron gitu. Kecuali memang dia hip hop. Ada rapnya gitu-gitulah. Kelihatan bling-bling ya memang seharusnya hip hop seperti itu gitu kan. Tapi sebenarnya nggak salah juga ya, emang nggak salah. Ya emang karena salah mungkin ini emang awal budaya dangdut bisa loh. Bisa juga. Bisa kan? Jadi awal budaya dangdut modern itu ya stylenya seperti ini. Iya. Dan dangdut di masa depan akan seperti ini juga. Mungkin seperti itu. Ya buat ngebedain dangdut yang bilang bukan tradisional ya pokoknya Melayu gitu kan. Dangdut dulu lah ya. Dulu lah zaman Rhoma Irama gitu. Itu kan kalau zaman Rhoma Irama kan stylenya lebih ke pertunjukan banget kan. Kayak kita nonton apalah ya kalau nonton Rhoma Irama tuh ya kayak nonton semacam kalau nonton ada temanya ya. Ada temanya Kak, kita nonton pertunjukan gitu loh. Pertunjukan seni kalau nonton si Soneta Rhoma Irama berseragam, ada koreonya ya benar-benar. Terus habis itu si Rhoma Irama waktu itu juga punya film juga. Jadi paket manggung mereka tuh paket kesenian banget gitu. Benar-benar. Kalau sekarang ya mungkin yang dijual salah satunya si orangnya juga. Benar. Si orangnya juga mungkin salah satunya ya mau nggak mau mereka harus kayak gitu biar pasarnya lebih luas. Benar. Pasarnya lebih luas. Walaupun kadang kalau berfashionnya yang terlalu nggak nyambung sama lagunya kadang. Ya kan? Ya kayak ini cuma masalah acting atau apa ya kayak mungkin ada video klip dangdut yang bercerita tuh tentang orang miskin yang biasanya kan gitu orang miskin suka orang kaya gitu-gitu kan. Kalau orang miskinnya pakai sepatu Jordan kan kayak kita di rumah yang bertanya-tanya loh, ini katanya miskin kok sepatunya ya menyesuaikan harusnya menyesuaikan konsep lagunya. Mungkin gitu. Kalau mau pakai barang-barang branded berfashion gitu ya mungkin pas lagi manggung ya. Benar. Pas lagi off air apa on air di TV gitu ya memang harusnya seperti itu. Ya memang sebenarnya kalau buat video klip ya harusnya menyesuaikan skrip kan, konsep kan. Dan itu juga mungkin itu tugas sutradara yang bikin klipnya juga kan. Kadang bisa ada kesalahan di sutradaranya kurang teliti atau apa gitu. Terus ngomong-ngomong barang-barang branded, pengen nggak sih beli barang branded? Pengen punya nggak barang branded? Misalnya tas, pouch atau kalau aku pengen kalau tas enggak sih. Kepikiran pengen beli barang yang mungkin mahal ya, banget. Mungkin kaos. Ya mungkin kaos atau sepatu ya. Tapi yang mereknya merek branded gitu loh maksudnya. Tapi harus ada ceritanya kalau aku. Kolaborasi lah ya paling enggak itu. Kolaborasi benar-benar. Itu aku baru rela karena ya untuk mengapresiasi kolaboratornya. Siapa tahu kolaboratornya itu artis idolaku gitu. Kalau brand favorit, brand apapun lah, pakaian, sepatu. Kalau sepatu kan tadi Vans. Adidas juga suka. Adidas suka. Tapi aku sekarang malah nggak punya Adidas. Kalau ini atasan kaos gitu kan seseringnya pakai kaos. Favoritnya kaos dulu aku Penny suka. Penny Jakarta. Suka. Tapi sekarang mereka kayak udah jarang produksi ya. Sekarang paling sering lah Lawless. House of Smith ini aku masih sering beli nih. House of Smith itu malah sering. Itu beda sama Smith ya? Sama. Dulu tuh ada nggak sih di Jogja tuh Smith? Oh iya dulu ada. Beda kan? Smith beda. aja soalnya. Bener. Walaupun si House of Smith sering ngeluarin kaos cuma tulisan Smith doang juga. Karena mungkin yang di Jogja itu udah nggak produksi atau apa ya. Oh tapi kalau yang House of Smith nggak ada di Jogja? Nggak ada. Online ya. Aku tuh sebenarnya suka Eriko suka enggak. Malah lagi pengen banget tuh Volcom aku. Lagi pengen banget Volcom, tapi justru brand ini ya, surfing ya. Tapi Volcom tuh brand surfing yang
paling beda menurutku. Karena mereka punya tuh beberapa artikel yang logonya tengkorak. Itu yang aku suka. Beda dari Billabong gitu ya. Billabong Quicksilver kan kayak surf banget kan. Iya. Yang gambar-gambar air. Gitu. Kalau Hurley. Aduh, Hurley. Sempat mau beli tuh. Tapi Dabiot waktu itu. Dabiot kan sama Hurley kan. Nah, itu Volcom tuh aku pengen. Deus kan hitam-hitam juga kaosnya. Hitam juga, tapi belum pernah terpikirkan untuk membeli Deus. Belum ya, Black. Soalnya aku jarang main di Silol. Kalau nongkrong di Silol kayaknya aku beli Deus. Itu termasuk ini ya, termasuk sista-sista grade A juga ya. Grade A juga. Pakai Deus ya. Pakai Deus. Emang ada cewek pakai Deus ya? Ada. Sekarang kan banyak, Mas, sista-sista yang naiknya Vespa. Oh iya. Vespa Matic. Bener. Pakainya Deus. Iya Deus. Pasti dong. Deus Machina ya. Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. Canggu ya. ada alamatnya Canggu Bali gitu. Oh sama lupa tadi saya tuh bilang. Apa? Maternal. Oh ya, maternal. Itu yang paling banyak juga barangku tuh maternal. Maternal aku suka juga tuh. Tapi sebenarnya secara logo aku nggak suka loh maternal. Kenapa? Kayak apa ya? Maternal kan apa kayak metal dan hitam kan. Kenapa nggak ngambil logo tengkorak gitu sayangnya tuh? Malah logo kayak salib tuh, kayak salib pedang gitu tuh. Iya, huruf M. Terus salib. Ya ini. Apa ya? Salib dibalik nggak sih? Nah, salib gini. dibalik. Aku bayangin kalau si maternal bikin logo tengkorak itu kayaknya lebih wah keren sih. Keren gitu. ya. Ya kayak inilah kayak Lawless kan. Lawless kan konsepnya juga mirip-mirip tuh. Nah terus ada satu brand yang kemarin ini namanya tiba-tiba naik. Apa? Erigo. Oh iya. Nah itu kan kemarin tiba-tiba iklan di Times Square New York. Terus membawa beberapa influencer ternama lah ya. Terus ternyata mereka ini ikut New York Fashion Week. Oh iya. Ya, New York Fashion Week. Di apa sana itu lomba busana muslim atau ini lomba apa ya kalau namanya kayak Jakarta Fashion Week gitu. Lomba fashion show. Itu dan mereka di sana bikin brand namanya Erigo X. Iya, Erigo ada X-nya. Oh. Itu kayak khusus yang dijual di Amerika. Oh gila. Gitu. Ada tokonya di Amerika? Ada. Di Soho Amerika. Erigo X namanya. Bawa beberapa influencer puluhan lah ya. Puluhan itu secara budget pasti udah habis puluhan M. Iya. Banyak yang bilang overpriced sih. Maksudnya orang-orang yang ngelihat Erigo seperti itu tuh overpriced. Kalau aku pribadi ya oke yang membawa nama Indonesia. Iya. Cuman untuk orang-orang yang responnya tuh overpriced, over wah Indonesia nih dibawa ke ini terus-terusan nih, padahal ya brand lain juga udah ada yang sampai ke Amerika gitu. Iya. Menurutmu gimana sih pandangan soal Erigo yang kemarin kayak gitu? Wah itu emang gila-gilaan ya. Gila. Tapi kalau jujur aku tuh malah suka sesuatu yang lebih elegan ya, yang nggak terlalu gila-gilaan gitu. Maksudnya lebih ke nguatin brandnya sendiri dulu biar si luar negerinya ngelirik, itu kayaknya lebih elegan daripada membawa itu ke sana gitu. Padahal kan kalau di sini kan ya Erigo tuh diceng-cenginnya ini kan kaos pasaran sejuta umat kan. Brand sejuta umat. Kayak kaosnya banyak dipakai dari anak-anak SMP, SMA. Terus ya kaosnya ya jaketnya segala macem. Terus kalau lagi ada pameran pameran distro gitu pasti dia yang paling gede lah segala macem. Benar. Justru semakin di dihujat ya istilahnya. Benar. Dihujat brand sejuta umat nih apa Erigo segala macam, malah justru disengajain. Sengajain di kasih itu sampai malah bikin brand di Amerika terus ikut fashion show segala macam. Ya kalau aku dari segi bisnis oke sih. Oke, karena yang namanya brand kan gimana caranya nyari pasar, nyari keuntungan kan. Benar. Cuman maksudnya kalau dari segi konsep jadi makin kesini makin gak jelas gitu loh. Benar, makin ya cuma apa ya namanya ya, sensasi gitu kan. Aku ya emang lebih suka brand-brand yang biasa-biasa aja sih, maksudnya kayak brand-brand distro yang udah lama kayak Uncle terus kalau yang sekarang ya Maternal gitu. Lawless gitu ya mereka punya jalannya sendiri yang nggak harus
cari sensasi segala macam, orang udah pada suka gitu loh. Benar. Kayak Lawless ya nggak harus promosi gila-gilaan pun sampai ke New York, sampai ke Times Square pun juga pada ini kan, iya, pada nyari, pada suka gitu. Apalagi pas kaos-kaos band gitu. Kenapa nggak bikin sesuatu biar orang lirik aja, nggak maksa orang buat nengok gitu. Benar. Mungkin itu tadi obrolan ngalor ngidul, ngalor ngidul bareng Lord Mukti Intut. Buat kalian yang belum follow sosial medianya, di follow. Instagramnya apa? @jiluluger aja. @jiluluger ya. Karena Jiluluger lebih dikit dari saya. Lebih dikit. Oke. Di follow @jiluluger. Jiluluger aja. Instagram, YouTube-nya yang pasti harus. YouTube-nya harus di subscribe. Ditonton juga, jangan subscribe aja. Benar. Ngapain subscribe doang kalau nggak nonton? Benar. Nggak subscribe nggak apa-apa, kalau justru malah nonton. Dan iklan nggak di skip. Nah itu. Kalian ingin mencari healing, keseruan, kelucuan, banyak sekali, ditonton. Instagramnya juga di follow. Instagram pribadi nggak apa-apa dong? Instagramku pribadi. Iya. @muktientut pakai Z. Entut Z. Itu buat kalian yang pengen ngelihat shit posting. Kalian harus follow. Shit posting, playlist aneh. Playlist aneh. Podcast juga punya. Podcast juga punya, namanya Cerita Kampung Halaman sama Podcast Mukti Metronom. Kalau Cerita Kampung Halaman di Noise. Kalau Mukti Metronom di Spotify. Spotify ada ya? Ada. Di aplikasi podcast di ya. iPhone ada kan? Ada. Nah, itu ada. Iya. Kalau kalian lagi nyetir di jalan macet, pengen cari kelucuan biar nggak ngantuk, wajib banget dengerin podcast Mukti Metronom. Tapi harus mobil yang pribadi ya. Harus mobil pribadi. Kalau travel nanti keganggu penumpangnya. Iya, karena takutnya sopirnya ketawa-ketawa malah jadi nggak fokus nyetir. Makanya. Dan juga selera humornya beda penumpangnya. Selera humornya Z juga nggak bisa. Sama bapak-bapak juga nggak bisa. YouTube pribadi juga punya ya? Punya. Itu di situ nge-share harta-harta ya. Harta. Ada vlog juga, pamer kemewahan. Lihat pamer kemewahan di YouTube pribadinya. Namanya apa? Mukti Metronom. Mukti Metronom. Itu kalian harus subscribe sama tonton juga. Itu kalau kalian pengen lihat kayak Atta Halilintar yang pamer kemewahan, harus sama. Itu. Atta Halilintar, siapa tuh namanya yang Jepang tuh? Taro, aku banget tuh. Taro kan musik. Erlangs tuh aku banget. Erlangs. Oke, gitu aja. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dan yang buat dengerin. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen kalian pengen bikin video apa lagi, bahas apa lagi. Mungkin bareng Mas Mukti, kalian pengen request ngebahas apa, kalian pokoknya komen aja. Oke, gitu aja. Sorry kalau banyak salah kata. See you and bye.